Informasi pertama, polisi menetapkan artis Jonathan Frizzy sebagai tersangka kasus vape mengandung obat keras berupa zat etomidate. Atas perbuatannya, Jonathan Frizzy terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Ya, Kasat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, AKP Michael Tandayu menjelaskan Jonathan Frizzy ditangkap di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Minggu 4 Mei kemarin. Namun artis yang akrab disapa Ijong ini tidak dihadirkan saat rilis karena kondisi kesehatannya kurang baik pasca operasi. Jonathan masih menjalani pemeriksaan di ruang Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Dan sehingga kami menetapkan satu lagi tersangka, yaitu seorang public figure berinisial JF, di mana kemarin malam kita menangkap yang bersangkutan di daerah Bintaro. Memang ketika kita melakukan penangkapan, yang bersangkutan dalam keadaan setelah operasi. Tapi yang bersangkutan siap bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga saat ini sedang kami lakukan pemeriksaan. Sebelumnya, aktor Jonathan Frizzy diperiksa oleh Satres Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta. Publik figur yang disapa akrab Ijong ini diperiksa sebagai saksi atas dugaan obat keras yang ditemukan dalam rokok elektrik. Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap artis tampan Jonathan Frizzy terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis etomidate. Dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ini, pihak kepolisian telah mengamankan 3 orang, masing-masing berinisial BTR dan EDS, serta seorang wanita berinisial ER. Jonathan Frizzy sendiri statusnya masih sebagai saksi dan telah diperiksa sebanyak 1 kali pada 17 April 2025. Namun pada pemeriksaan kedua 21 April 2025, artis dengan panggilan Ijong itu absen dengan alasan sakit. Ijong sendiri diduga terlibat kasus dugaan pengadaan produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung zat etomidate atau obat keras. Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berupa penumpang yang kedapatan membawa vape mengandung obat keras jenis etomidate. Penyelidikan lanjutan berujung pada penangkapan terhadap ketiga tersangka. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur yang menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard kembali digelar hari ini. Sidang sempat diwarnai perdebatan tajam antara tim penasihat hukum dan ahli dari Jaksa Penuntut Umum. Ya, inilah sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, menghadirkan 2 saksi, yakni pengacara dan ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Perdebatan sempat terjadi saat pengacara Lisa Rahmat Andi Syarifuddin mempertanyakan apakah barang bukti uang tunai hampir 1 triliun rupiah yang ditemukan di kediaman terdakwa Zarof Richard merupakan hasil tindak kejahatan atau sekedar alat bantu kejahatan. Selaku ahli, Hipnu Nugroho menjelaskan bahwa status barang bukti ditentukan oleh korelasinya dengan perbuatan pidana yang dituduhkan. Di sini saya kira para pembuktian itu yang sama. Ya, pemirsa, nama Zarof Richard terseret kasus dugaan suap kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam vonis bebas Ronald Tanur. Zarof diduga jadi makelar kasus. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erinto Adamanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Hanindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura dengan total sekitar 4,67 miliar rupiah.
Total ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Frikar, ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Frikar, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguatkan vonis bebas majelis hakim PN Surabaya. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, berupaya agar anaknya bebas. Ia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zaro Frikar untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali mengutarakan niatnya untuk menaikkan gaji para hakim di Indonesia. Ya, hal itu dilakukan agar para hakim tidak mudah disogok lagi. Presiden Prabowo Subianto mengutarakan kembali niatnya untuk menaikkan gaji hakim di Indonesia. Menurut Prabowo, kenaikan gaji agar para hakim tidak mudah disogok, sehingga hukum bisa lebih ditegakkan dengan baik. Begitu banyak kebijakan kita yang akan kita lakukan untuk memperbaiki keadaan kesejahteraan rakyat kita dan ASN kita dan guru-guru kita, pejabat-pejabat kita semuanya. Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji para hakim kita, agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, sehingga hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Prabowo juga pernah menyampaikan rencana menaikkan gaji hakim pada April lalu, yakni saat ia geram menyaksikan sejumlah hakim ditangkap penyidik Kejaksaan Agung lantaran ketahuan menerima suap. Prabowo menyebut akan memerintahkan Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara untuk mendiskusikan hal ini. Sebelumnya, beberapa hari sebelum purna tugas, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah menaikkan gaji hakim hampir 2 kali lipat pada Oktober 2024. Pak, terima kasih Pak. Saya lanjut mimpin Pak. Lanjut. Keputusan ini dibuat usai para hakim mengadukan nasibnya ke DPR dan Komisi Yudisial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, gaji pokok hakim ditentukan berdasarkan masa kerja dan golongan. Gaji pokok terendah senilai Rp2.785.700 dan tertinggi dengan masa kerja 32 tahun Rp6.373.200 per bulan. Selain gaji pokok, hakim juga mendapatkan tunjangan yang besarannya berdasarkan tingkatan jabatan, yakni mulai dari Rp11.900.000 hingga Rp56 juta per bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Arif Wibowo. Namun hanya sehari mutasi diterbitkan, keputusan tiba-tiba dibatalkan.
Sebelumnya Panglima Jenderal TNI Agus Subianto rotasi-mutasi terhadap 237 perwira tinggi TNI. Letjen Kunto masih memegang jabatan Pangkogap Wilhan I. Dia pun batal digeser menjadi staf khusus Kasat. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristo Mesianturi mengungkapkan alasan pembatalan mutasi Letjen Kunto dan 6 pati TNI lainnya. Setelah Kep dikeluarkan, Kep 554 Romawi tahun 2005 tanggal 29 April 2025 itu, ternyata dari rangkaian gerbongnya, rangkaian yang harus berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Ya, sehingga diputuskanlah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu. Dan dikeluarkanlah Kep 554A dari 4 Romawi 2025 tanggal 30 April dengan rangkaian yang lainnya. Jadi kan sidang Majelis kan biasanya bersidang itu untuk 3 bulan ke depan. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan, yang memang harus ada yang pensiun, ada yang harus bergeser. Nah nanti apabila sudah mendekati harinya, akan kita konfirmasi lagi siapa-siapa yang memang harus bisa bergeser. Nah itu, jadi perubahan ralat ini hanya untuk mengakomodir adanya beberapa pati dalam rangkaian Pak Letjen Kunto itu belum bisa bergeser karena memang ada tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh mereka dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini. Sebelumnya sejumlah pihak mengaitkan mutasi Letjen Kunto dengan aktivitas ayahnya Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 periode 1993 hingga 1998, bersama Forum Purnawirawan TNI Polri agar mengevaluasi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini yang dipimpin Jenderal Purnawirawan TNI ini menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan, mulai dari kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan. Kedua, mendukung Asta Cita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi hingga mengevaluasi Wakil Presiden Rakabuming Raka. Tim Liputan Ainis melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan langsung kepada ribuan petugas lapangan program makan bergizi gratis di Padepokan Garuda Yaksha, Hambalang, Bogor. Presiden minta mereka memeriksa dengan teliti setiap makanan yang hendak disajikan kepada siswa penerima MBG. Republik Indonesia tiba di tempat acara. Ya, pengarahan Presiden ditujukan pada Badan Gizi Nasional, Koordinator SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, SPPI, dan Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Presiden menyampaikan pihak-pihak yang terlibat di dapur program makan bergizi gratis atau MBG adalah ujung tombak negara dalam mengamankan masa depan anak-anak Indonesia. Diakui memang banyak tekanan dan godaan kong kali kong dalam pelaksanaan program MBG di lapangan. Presiden juga meminta mereka untuk segera melapor jika menemui kesulitan di lapangan. Setiap koperiksa, setiap omprek itu, setiap koperiksa, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu, ingat, setiap langkah pengawasanmu, perencanaanmu adalah mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa. Sebelumnya, pemirsa, ratusan siswa SMP di Bandung, Jawa Barat diduga keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Siswa mengalami diare setelah menyantap makaroni dan sayuran yang diduga sudah tak layak konsumsi. Ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung, Jawa Barat keracunan diduga usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Para siswa menyantap makanan pada Selasa siang dan gejala keracunan muncul keesokan paginya. Mayoritas siswa mengaku mual, pusing, diare hingga muntah-muntah. Mereka langsung berobat secara mandiri dan tidak ada yang sampai dirawat inap. Adapun makanan yang disantap siswa adalah makaroni dan sayuran yang dimasak pihak catering sejak pukul 1 dini hari. Kemudian hari Rabu pagi ada laporan beberapa
anak yang mengalami gejala diare. Tapi setelah dikonfirmasi terus ternyata jumlah yang mengalami diare ternyata jumlahnya cukup banyak gitu. Makanya kami segera berkoordinasi dengan pihak Badan Gizi Nasional, kemudian dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Ada berapa Pak jumlahnya Pak? Jumlahnya itu ada yang terdata 342 siswa yang terkena dan 2 orang guru. Saat ini Dinas Kesehatan Kota Bandung masih menyelidiki penyebab keracunan siswa. Sementara sampel makanan masih diuji di laboratorium. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Sejumlah masalah membayangi program makan bergizi gratis pemirsa, mulai dari keracunan hingga dugaan korupsi. Pemerintah pun pastikan terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo ini. Kasus keracunan program makan bergizi gratis terjadi di Madrasah Aliyah Negeri 1, Cianjur, Jawa Barat. Puluhan siswa harus menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan makanan bergizi gratis di sekolahnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta Menteri Kesehatan menyelidiki penyebab keracunan dalam program makan bergizi gratis. Nah, itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Nah, tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu, apakah dari dapurnya, apakah dari proses angkutannya, apakah dari tempat lain. Nah, nanti kita tunggu aja investigasinya. Laboratorium Kesehatan Daerah harus cepat ya mengambil langkah-langkah supaya kita tenang. Selain kasus keracunan, program makan bergizi gratis juga dibayang-bayangi dugaan penggelapan dana. Polres Metro Jakarta Selatan kembali memeriksa 5 orang saksi dari mitra dapur SPPG Kalibata. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor, korban, bagian administrasi, dapur, operasional, dan orang yang mengetahui perjanjian antara yayasan dan korban. Pemerintah pun terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo. Saat ini, program makan bergizi gratis menghabiskan dana sebesar 71 triliun rupiah yang diambil dari APBN. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Badan Gizi Nasional membuat kebijakan baru yang melarang sisa makanan bergizi gratis dibersihkan di sekolah. Sisa makanan harus dibersihkan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG untuk mencegah keracunan seperti yang sempat terjadi di Cianjur. Meninjau Cianjur, hasilnya untuk penyebab utamanya masih di lab ya. Kita belum cek, hanya ada yang kurang pada saat ngecek itu. Karena sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu sudah dibersihkan di sekolah. Jadi kami tidak bisa ambil sampelnya. Jadi ini menambah SOP kita bahwa sisa makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG. Karena untuk ngecek membandingkan antara sampel yang ada di SPPG dengan yang dikirimkan. Nah, kemudian dari peninjauan itu kita memberikan 2 saran kepada pengelola, termasuk ke Kepala SPPG. Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik. Dan sementara ini, 2 sekolah yang sebagian kecil muridnya terkena itu, food tray-nya dari plastik itu. Makanya kami minta segera ganti. Usai mengirim pelajar bermasalah ke barak militer, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana menerapkan program serupa bagi orang dewasa. Seperti apa lengkapnya? Kami hadirkan usai jeda, tetap di Sido Prime.
Pemirsa, 29 siswa SMA SMK bermasalah dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi, Bandung dari Kodim 0619 Purwakarta, Jawa Barat, Senin pagi. Para siswa yang akan menjalani pendidikan karakter ini merupakan siswa dengan berbagai latar belakang kasus. Dari yang kemarin? Setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan, 29 siswa SMA SMK dari 3 kabupaten diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung dari Kodim 0619 Purwakarta. Ketiga kabupaten diantaranya Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang. Para orang tua masing-masing siswa dan Bupati Purwakarta turut melepas para siswa bertolak ke Rindam 3 Siliwangi. Tapi kan kita terus verifikasi, ya kan? Verifikasi, kita lihat sejauh mana anak ini memang layak untuk dibawa atau masih bisa ditangani oleh orang tua dan atau oleh sekolahnya. Nah, yang dibawa ke sini itu yang memang sudah tidak bisa ditangani. Ke-29 siswa tersebut akan menjalani masa pendidikan di Rindam 3 Siliwangi berjenjang dari 2 pekan hingga 1 bulan ke depan. Pembinaan murid bermasalah ini merupakan program dari Gubernur Jawa Barat demi mengatasi kriminalitas di Jawa Barat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Bandung Barat, ratusan pelajar bermasalah mulai menjalani pembinaan di Markas Bela Negara Lembang, Jawa Barat. Para pelajar ini akan menjalani pembinaan selama 2 minggu, diantaranya tentang karakter disiplin. Dengan membawa koper dan ransel yang berisi kebutuhan sehari-hari, 114 pelajar bermasalah dari sejumlah daerah, kota, maupun kabupaten di Jawa Barat mengikuti pembinaan di Markas Dodik Bela Negara Lembang, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat bersama Komandan Bela Negara Rindam 3 Siliwangi dan jajarannya memantau langsung kegiatan pembinaan yang akan dilakukan selama kurun waktu 2 minggu. Rencananya, pembinaan ini dilakukan selama 1 tahun dengan peserta bergelombang. Aspek pembinaan yang menjadi fokus diantaranya adalah pembinaan karakter disiplin. Sekarang ini kan yang datang ke sini secara umum ya, ada yang problemnya kecanduan minuman, ada kecanduan game online, paling banyak ML kan. Terus kemudian ada yang kecanduan merokok ya. Terus kemudian ada yang terlibat dalam geng motor satu kelompok. Nah, secara umum mereka tuh sudah punya kesadaran bahwa dirinya ingin berubah. Dan mungkin di rumah mereka tidak bisa lagi berubah. Maka masuk ke Lemdik ini, apa namanya Pak? Dodik Bela Negara. Dodik ya? Oh, Dodik Bela Negara ya. Dodik Bela Negara Kodam 3 Siliwangi, ini adalah cara membangun kedisiplinan mereka. Dan saya lihat baru 2 malam sudah biasa tidur jam 4, sekarang udah jam 9. Biasa merokok berhenti merokok. Pelajar bermasalah yang ikut pembinaan oleh tentara ini memiliki kenakalan berbeda-beda. Di antaranya adalah bolos sekolah, tawuran, geng motor, dan kecanduan bermain game online. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pendidikan untuk pelajar berkarakter yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ternyata banyak diminati oleh orang tua. Seorang ibu asal Karawang sengaja datang ke Barak Militer Resimen Armet 1 Setirayuda Kostrat Purwakarta, tempat pendidikan siswa bermasalah, untuk menitipkan anaknya yang nakal. Ya. Mana Bu? Dari mana? Ya, pemirsa, bersama 2 temannya, Ibu Juju, warga Karawang, datang ke Barak Militer Resimen Armet 1 Setirayuda Purwakarta. Dan seperti yang kita saksikan ini ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung menyambutnya. Ke Gubernur, ibu ini mengutarakan harapan besarnya menitipkan anak kandungnya ikut program pendidikan berkarakter. Menanggapi keinginan Ibu Juju, Deddy Mulyadi menjelaskan jika program pendidikan berkarakter di Barak Militer Resimen Armet 1 adalah untuk tingkat SLTP. Deddy pun meminta Ibu Juju untuk menunggu karena ia akan mengadakan program pendidikan berkarakter untuk tingkat SLTA dan dewasa. Popo. Tujuannya apa? Kebetulan saudara ini. Nah, kenapa? Ya beliau memang dari pihak
karena dia kenakalan remajanya gitu. Saya udah capek gitu ya. Ya namanya orang tua kan nggak boleh capek emang ya. Tapi udah ke dokter ya? Udah ke dokter, udah ke mana-mana, ke kiai apa diobatin. Cuman masih kayak gitu. Barangkali dididik di sini ya anak saya bisa berubah. Usai mengirim pelajar bermasalah ke barak militer, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana menerapkan program serupa bagi orang dewasa. Adapun kriteria orang dewasa yang dimaksud adalah warga yang suka tawuran, mabuk-mabukan, bahkan yang kebal akan hukum. Ini anak-anak lagi mengikuti latihan baris berbaris. Sebentar lagi makan siang. Ayo, mana nyanyinya? Bapaknya sudah tahu belum? Siap. Apa honornya? Selamat. Siap. Ini anak-anak baru selesai latihan menuju makan siang. Mereka sehat, bahagia, dan dalam waktu 2 hari PBB-nya udah keren banget. Mohon ini semuanya adalah demi kebaikan. Pada bergiliran. Bakal dan karakter utamanya. Bangsa. Ya. Mohon beri ruang bagi kami untuk memperbaiki anak-anak Jawa Barat. Mohon beri ruang bagi kami untuk mereka menciptakan menjadi orang hebat. Mohon beri ruang bagi kami untuk melahirkan orang-orang istimewa dari provinsi, dari tanah yang kami cintai. Salam untuk semuanya. Ini anak-anak hebat masa depan, bukan anak-anak nakal. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung pelaksanaan program kedisiplinan bagi 39 siswa yang tengah menjalani pendidikan karakter di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Deddy mengklaim anak-anak menjalani program pendidikan karakter dengan riang gembira. Dalam kunjungannya tersebut, Deddy Mulyadi mengatakan kedepannya berencana menerapkan program serupa terhadap orang dewasa yang berkelakuan kurang baik serta melakukan tindak pidana ringan. Bahkan saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan ke depan ya, ini berhasil, maka nanti yang dewasa. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Nantinya, program kedisiplinan bagi siswa nakal tingkat SMP dan SMA akan berlangsung di sejumlah daerah, seperti di Bandung, Bekasi, Sumedang, Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, sementara siswa SMP bermasalah masuk barak militer, muncul pula ide orang dewasa yang jadi penyakit masyarakat juga kabarnya ada pertimbangan untuk masuk barak militer juga pemirsa. Apakah ide Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini akan jadi solusi bagi permasalahan sosial? Kita akan membahasnya bersama narasumber istimewa kita. Ada Komisioner Komnas HAM Anies Hidayah dan juga anggota DPRD Jawa Barat Pradi Supriyatna lewat sambungan telepon. Kita sapa, selamat malam, Assalamualaikum Bapak Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, Mas Yudi. Terima kasih Pak Pradi dan Bu Anies sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Saya pertama ke Pak Pradi dulu. Pak, Gubernur Jawa Barat ini kan sering membuat gebrakan kontroversial ya. Termasuk yang kita bahas sekarang adalah mengenai anak-anak bermasalah untuk menangani kenakalan remaja ini ke barak militer atau pendidikan militer. Ini gimana tanggapan dari DPRD, Pak? Kalau saya melihat, ini kan ide dan gagasan ya untuk memperbaiki perilaku atau karakter seseorang untuk jauh lebih baik, apalagi menyangkut masa depan anak-anak bangsa. Ya, kita melihat beberapa waktu belakangan ini ada hal-hal yang menurut saya ini sudah di luar usia mereka. Contoh misalnya tawuran-tawuran, ya, kemudian
hal-hal lain ya yang negatif yang dilakukan. Bahkan saya ada kejadian beberapa hari lalu itu ada anak-anak dikejar-kejar dengan orang-orang menggunakan senjata tajam yang akhirnya bisa kami selamatkan anak itu. Itu kebetulan saya langsung itu. Maka ini menjadi miris ya, perilaku-perilaku yang demikian yang di luar nalar kita ya, mereka sudah melakukan hal-hal demikian, apalagi ingin melukai sesama. Nah ini kan sudah di luar martabat, sudah di luar kebiasaan. Maka dengan ide-ide dan gagasan yang dilakukan oleh Pak Gubernur, saya rasa ini menjadi salah satu solusi untuk menekan kegiatan-kegiatan semacam ini. Apalagi sampai ditempatkan di Barat untuk pendidikan karakter. Nah kita bisa melihat baru 1-2 hari mereka sudah merasakan, dan ada saya lihat juga mereka langsung minta maaf kepada orang tuanya. Nah, berjalan dari perjalanan waktu yang sekian lama, saya juga pernah merasakan, Mas Yudi, ya, merasakan artinya kegiatan semacam ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dulu saya waktu SMA, SMP, bahkan saya pernah ikut LDK, latihan dasar kepemimpinan, ya, di wilayah tingkat Cibubur itu, untuk para pengurus-pengurus OSIS DKI Jakarta, ya, harus bangun pagi, ya, rasakan sampai sekarang. Saya rasa ini terobosan yang cukup baik yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Ya, itu mungkin tanggapan saya saat ini. Dan terbukti tadi saya coba cek ke pemerintah provinsi, ya, yang mendaftar itu dari para orang tua dari kota kabupaten itu sudah lebih dari 270-an ya itu sementara ini. Jadi saya pikir ini menjadi salah satu solusi untuk ya anak-anak yang bermasalah. Pak Pradi, bagaimana dengan pertanyaan kritikan bahwa TNI tidak ada fungsi untuk mendidik sipil, dan bukankah anak memiliki treatment sendiri, Pak, untuk bisa menerapkan bersikap, memberikan pengajaran kepada anak, dan TNI mungkin kerap memberikan yang tegas kepada yang lebih dewasa ketimbang anak-anak? Saya rasa nggak begitu ya. Kalau kita berpikir negatif terus ya mungkin tidak ada sebuah terobosan. Ini kan preventif yang dilakukan. Dan ini kan juga bukan diajarkan tembak menembak ya. Contoh wajib militer yang dilakukan oleh banyak negara, kan kita tidak itu. Ya di ASEAN aja kita tahu bahwa Singapura, Thailand ya, di Asia juga, bahkan negara-negara lain yang sudah maju menerapkan wajib militer. Dan ini mengajarkan tentu bagaimana selayaknya kita bisa tumbuh dan berkembang, ya, menghormati, kolaboratif, ya, terus juga terutama buat masa depan. Nah, ini saya pikir di dalamnya diterapkan hal-hal yang demikian, karena saya sendiri dulu pernah merasakan itu. Jadi termasuk kalau dibilang, kalau dikatakan misalnya militer masuk ke dalam ranah ini untuk mendidik sipil, ya gimana dengan sekolah-sekolah yang sementara sendiri sudah berdiri, saya lihat juga dengan disiplin dan terapan yang hampir mirip dengan militer, misalnya Taruna Nusantara itu kan sudah berlangsung cukup lama. Ya. Baik, Pak Pradi, termasuk juga apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, tidak hanya anak-anak tapi juga orang dewasa yang bermasalah dan tidak bisa dipidana dengan pidana yang panjang, tapi ketika di dalam ternyata dia makin tinggi tingkat kriminalitasnya, katanya juga tidak hanya anak-anak, Pak. Ini gimana, Pak? Iya, untuk persoalan-persoalan sosial yang tidak bisa diselesaikan dengan hukum, ini kan kembali kepada orang tersebut ya, yang memang katakanlah sering membuat masalah di lingkungan, ya, sering berbuat hal-hal yang mungkin kurang pas. Ini saya rasa juga bisa saja dilakukan ya, untuk memperbaiki karakter buildingnya, kemudian cinta kepada lingkungan, masyarakat, dan ada nilai guna buat masyarakat, kebermanfaatan. Saya pikir sebuah terobosan. Cuma yang kita pikirkan sekarang kan tentu pendistribusian penganggaran yang tentu juga ini tidak sedikit nanti ke depan kalau memang ini bisa diterapkan. Baik, beralih ke Bu Anies. Bu Anies, apa salahnya jika kita berikan kesempatan untuk Provinsi Jawa Barat kerjasama dengan TNI untuk mendidik anak-anak lebih disiplin mengatasi persoalan kenakalan remaja, Bu? Apakah tetap salah jika melibatkan TNI ketika dibawa ke sana, Bu?
Iya, memang TNI itu sebagai institusi militer punya kelebihan dalam hal kedisiplinan ya, tetapi bahwa terkait dengan pendidikan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, ini kan yang memiliki pemangku kewajiban terhadap pemenuhan hak atas pendidikan itu kan negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah. TNI militer ini tidak memiliki kewenangan untuk menangani persoalan pendidikan, apalagi mendidik gitu ya. Pendidikan sipil yaitu ranahnya pemerintah gitu, sehingga dalam konteks itu tentu saja kebijakan ini kurang tepat gitu, apalagi dalam pengambilan kebijakan ini itu kami belum melihat apakah ada kajian yang sebelumnya dilakukan gitu ya oleh Pemprov Jawa Barat, ini programnya dalam bentuk kebijakan apa, lalu latar belakang urgensi yang dilandasi dengan kebijakan yang komprehensif, melibatkan banyak pihak gitu ya untuk mendukung gagasan ide ini itu seperti apa gitu ya, karena kan kebijakan itu kan harus dikeluarkan berdasarkan pada kajian yang komprehensif. Untuk apa? Untuk memastikan minimalisasi resiko-resiko dari kebijakan yang diambil gitu ya, termasuk risiko terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia gitu. Jadi dari sisi kewenangan ini mestinya tidak menjadi kewenangan dari TNI gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak yang diidentifikasi sebagai anak yang bermasalah itu kan tadi sudah disebutkan masalahnya apa saja gitu ya. Nah di sekolah itu kan selama ini juga ada mekanisme guru bimbingan, kemudian ada psikolog klinis yang terhubung jejaringnya, asesmen yang dihasilkan oleh psikolog klinis misalnya, kemudian mestinya ada rekomendasi harusnya ini solusinya seperti apa gitu ya. Jadi saya kira ini juga penting untuk tetap didiskusikan, merujuk pada Konvensi tentang Pelindungan Hak Anak atau CRC yang itu juga sudah diratifikasi pemerintah Indonesia dan diadopsi ke dalam Undang-Undang Pelindungan Anak, bagaimana mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak gitu ya. Jadi saya kira perspektif HAM itu sangat penting gitu. Jadi landasan itulah saya kira yang menjadi pemikiran Komnas HAM, agar kebijakan-kebijakan yang dibuat itu selalu selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke depan gitu. Tadi disampaikan baru 2 hari sudah berubah gitu. Apa ya iya gitu ya. Katanya tadi kan sulit sekali penyelesaiannya gitu. Jadi saya kira pertimbangan-pertimbangan itu penting untuk diambil, dikaji terlebih dahulu sebelum memutuskan atau mengambil satu kebijakan publik gitu. Kalau ininya Bu Anies, karena setelah pelajar ini rencananya Gubernur Jawa Barat akan orang-orang dewasa yang bermasalah di masyarakat juga akan ditaruh di barak militer. Kalau itu berarti apakah setuju dari Komnas HAM? Karena ini kan bukan anak-anak. Ya, saya kira ini bagian dari kewenangannya atau tidak ya, karena TNI ini kan dari sisi kewenangan itu kan ada 2 ya, operasi perang dan operasi non perang. Dalam hal operasi non perang itu kan juga sudah diatur oleh undang-undang kewenangan TNI itu apa saja, termasuk karena dalam hal menyelesaikan problem-problem sosial itu kan kita juga sudah punya Kementerian Sosial sampai struktur di bawahnya di tingkat provinsi, kabupaten, kota gitu ya, mestinya bisa menyelesaikan. Karena di bawah Kementerian Sosial itu kan ada panti-panti rehabilitasi sosial misalnya yang selama ini juga sudah dibangun, merupakan institusi pemerintah gitu ya untuk memulihkan orang-orang yang diidentifikasi sebagai punya persoalan sosial gitu. Jadi saya kira memang perlu menempatkan kebijakan solusi pada tempatnya yang tepat gitu. Memang ini pro kontra ya Pak Pradi dan Bu Anies. Kita juga masih menunggu statement dari pemerintah pusat. Dalam hal ini kita simak Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf yang mengaku belum mengetahui gagasan dasar dan solusi yang diberikan dari program pendidikan karakter di barak militer gagasan Deddy Mulyadi. Kendati demikian, Mensos mendukung jika upaya ini agar anak-anak lebih baik. Ya itu nanti, ya itu kewenangannya beda-beda lah ya. Jadi cari solusi. Saya belum, saya terus terang kurang paham juga ya gagasan dasarnya dan solusi apa. Tetapi setiap upaya untuk mendidik anak-anak kita lebih baik itu harus didukung. Tapi caranya seperti apa dan apakah itu tepat, ya tentu yang paling tahu adalah pengambil keputusan.
Tapi kalau dari kacamata Kemensos sendiri untuk cara-cara seperti barak untuk saya belum tahu persis, jadi saya belum bisa komentar. Gitu ya. Karena selama ini kan yang ambil alih panti sosial seperti itu mungkin Pak. Kalau Kementerian Sosial itu yang kelompok rentan, jadi anak-anak telantar, anak-anak korban kekerasan, perempuan korban perdagangan orang gitu ya, kemudian mereka yang memiliki masalah psikologis dan masalah-masalah lain yang disebut sebagai kelompok rentan, itu yang menjadi tanggung jawabnya Kementerian Sosial ya. Ya, itu tadi dari Pak Mensos. Kita lanjutkan dialog kita kembali ke Bu Anies. Berarti lebih ke kewenangan TNI-nya ya Bu ya. Tapi gini Bu, jika misalkan TNI bersedia untuk membantu memberikan solusi bersama mendidik masyarakat dewasa yang kerap bermasalah, apakah ini tidak menjadi sesuatu hal yang baik Bu Anies? Ya, kita ini kan negara hukum ya. Semua hal tata kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara itu diatur dengan hukum gitu. TNI sendiri juga sudah ada undang-undang TNI-nya gitu ya. Apa saja kewenangannya, apa yang bisa dikontribusikan dalam membangun bangsa dan negara gitu. Dan saya kira dalam melakukan semua aktivitas di Indonesia itu kita tetap pada koridor hukum yang tersedia di Indonesia gitu. Dan dalam pengambilan kebijakan terutama adalah kebijakan publik juga tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk mengidentifikasi potensi-potensi yang kemungkinan bisa ditimbulkan gitu. Sehingga seperti yang saya sampaikan di awal, betapa pentingnya satu kebijakan itu harus dilandasi satu kajian ya. Urgensinya apa, dasar hukumnya apa, lalu solusinya yang ditawarkan bagaimana, lalu kewenangan pusat daerahnya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Sehingga tidak tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu gitu, tetapi harus berdasarkan kajian yang komprehensif gitu untuk tujuan yang lebih baik. Kami memahami tujuannya tentu baik gitu, tapi juga harus dengan cara-cara yang baik juga gitu. Baik, ini menarik. Pak Pradi, saya minta ditanggapi, gimana Pak? Ya, terima kasih Mas Yudi, terima kasih Ibu ya. Saya setuju dan sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan, tentu adalah landasan-landasan hukum, apalagi hukum hak asasi manusia. Nah, ini sangat penting sekali buat kita. Namun sekali lagi ini adalah sebuah kekhawatiran yang dijawab oleh Kang Deddy dengan ide dan gagasan. Ya, kekhawatiran kalau yang saya tahu di beberapa wilayah, ya, pertanyaan saya mau sampai berapa banyak anak-anak ini bisa menjadi korban, ya, anak-anak SMP dan SMA yang tawuran bahkan sampai meregang nyawa. Nah, ini kapan kita mau ambil langkah, kapan kita mau ambil tindakan? Nah, maka ketika ada sebuah gagasan yang menurut saya ini gagasan untuk cinta pada tanah air, cinta pada bangsa dan negara, kemudian juga saling menghormati bersama, ya, bentuk tanggung jawab personal, ya, sehingga membuat anak-anak ini punya komitmen ya pada diri untuk lebih baik. Saya rasa ini perlu juga kita terima dan tidak langsung kita sampaikan dengan narasi yang kurang bijak. Berikan kesempatan ya sampai tahun terakhir ini ya, sambil kita lihat perkembangannya. Apakah mungkin nanti bisa masuk dalam kurikulum pendidikan terkait pendidikan bela negara misalkan ya, apakah mungkin masuk bisa menjadi ya tadi saya katakan kurikulum masuk dalam pendidikan ya, dinas pendidikan. Kemudian juga apakah mungkin nanti dinas sosial bisa menyiapkan tempat atau wadah untuk pelatihan-pelatihan seperti ini. Ya, ini kan masih bisa kita lihat sisi baiknya ke depan. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan Ibu tadi, saya sepakat sekali kalau masalah hak asasi manusia. Namun sekali lagi ini bukan wajib militer. Ini hanya membangun karakter untuk lebih punya komitmen pada diri sendiri untuk langkah-langkah yang lebih baik buat masa depan, terutama buat tadi ya anak-anak ya.
terus kemudian kepada orang-orang yang dewasa yang juga apakah iya kalau memang mereka melakukan hukum terus di lapas, apakah dia jauh lebih baik gitu. Nah, kalau dilaporkan oleh lingkungan ya atau mungkin dengan kesadaran diri untuk ikut ya kegiatan semacam ini, ya saya rasa ini langkah yang menurut saya sangat positif ya, terutama di wilayah Jawa Barat. Itu Mas Yudi. Baik Pak Pradi, saya jadi ingin kembali mendengarkan statement Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi karena sempat mengatakan tidak hanya anak-anak yang kenakalan remaja saja, tapi juga warga bermasalah yang dewasa. Seperti apa lengkapnya? Kita simak berikut ini pemirsa. Saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan ke depan ya, ini berhasil, maka nanti yang dewasa. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Nah ini menarik Pak Pradi disampaikan bahwa setelah SMP SMA ini berhasil nanti kata Pak Deddy yang nongkrong, mabuk, tawuran, orang dewasa yang susah dipidana karena ringan, konsepnya akan dibuat. Apakah DPRD akan mempertanyakan hal ini Pak? Konsep lengkapnya seperti apa kepada Pak Deddy nanti? Ya sesuai tupoksi kami tentu kami akan bangun komunikasi dengan beliau di fungsi pengawasan ya. Namun tentu gagasan ini sementara kita apresiasi dulu ya, karena memang kecemasan lingkungan terhadap orang-orang bermasalah ya, orang-orang yang data waktu misalkan ya, ini juga tentu menjadi persoalan sosial. Nah kami ya tentu dalam kolaborasi ya dengan regulasi dari eksekutif dan kami di pengawalan kebijakan, nah kami juga tentu akan bicara kepada beliau nanti. Bu Anies, kekhawatiran karena masyarakat merasa resah dengan aksi premanisme. Tadi disampaikan Pak Gubernur juga nongkrong, mabuk, tawuran, ketika dipidana ternyata sebentar. Akhirnya malah tingkat kriminalitasnya tetap lanjut gitu. Apakah ini tidak cukup Bu untuk melengkapi kajian bahwa keputusan melibatkan TNI itu bisa diterapkan? Ya kembali, apakah sudah dilakukan kajian gitu? Jangan-jangan belum. Karena pemerintah baru yang sekarang ini kan juga belum lama ya terbentuk gitu. Lalu banyak keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang dibuat tiba-tiba gitu. Jadi saya kira sangat penting dalam setiap pengambilan kebijakan publik itu mesti dilandasi dengan adanya satu kebijakan ya, adanya satu kajian seperti yang saya sampaikan tadi di awal gitu, termasuk itu dikonsultasikan dengan DPR setempat, bagaimana juga memberikan ruang partisipasi bagi publik, lembaga-lembaga hak asasi manusia gitu ya, seperti Komnas HAM, kemudian Komisi Pelindungan Anak, Komnas Perempuan dan lain-lain gitu ya, sehingga penting masukan-masukan itu dihimpun sehingga kemudian diambil satu kebijakan yang itu tepat gitu ya, termasuk juga mendengar bagaimana misalnya karena ini adalah persoalan sosial gitu kan, tentu analisis ya dari psikolog klinis misalnya gitu ya, solusi seperti apa yang tepat diambil sehingga kebijakan yang dibuat di Jawa Barat ini memang sesuai dengan persoalan dan memang untuk menjawab problem-problem yang sampai hari ini masih dihadapi dan juga menjadi tantangan kita bersama gitu, membangun tata kelola sosial yang lebih bermartabat ke depan gitu. Pak Pradi, kebijakan ini ujuk-ujuk nggak sih Pak yang melibatkan militer ini Pak, sehingga DPRD tinggal lihat kondisinya sekarang aja, atau sempat dikomunikasikan dengan DPRD Pak? Gini Mas Yudi ya, kadang-kadang ya kita dalam mengambil keputusan ini kan juga sifatnya situasional ya. Namun kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini kan karena bentuk rasa cinta dan sayang beliau pada wilayah yang beliau pimpin. Ya, dia ingin tertib, dia ingin disiplin, dia ingin outputnya itu adalah bisa
membuat masyarakat Jawa Barat nyaman, ya, dan tentu punya harapan ya ke depan untuk jauh lebih baik, ya, dijauhkan dari persoalan-persoalan sosial semacam ini. Nah, keterlibatan TNI dalam hal ini, ya, kita melihat ya TNI ini adalah bukan hanya sebagai alat untuk pertahanan keamanan negara, namun di sisi lain ya, kita bisa lihat ya kedisiplinan mereka, ya, sifatnya ini kan komando. Nah, ini kan juga paling tidak sifat-sifat disiplin ini paling tidak bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat, ya. Ini kan bukan untuk mendidik mereka memegang senjata, bukan untuk perang, bukan, ya. Tapi sementara kita apresiasi dulu, kita lihat dulu ini secara positif ya, ide dan gagasan ini. Seperti yang saya rasakan pernah ada di LDK, di latihan dasar kepemimpinan, tentu kita diajarkan juga hal demikian. Ya, pada saat juga ya kami kebetulan di lembaga ini ya, pernah juga mengikuti semacam itu. Ya, saya rasa ini menjadi sesuatu yang tentu kita harapkan bisa menjadi solusi untuk persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Ya, belum lagi mungkin nanti hal-hal lain yang mungkin kita bisa diskusikan dan sharing, ya, pemerintah dalam hal ini ya eksekutif Deddy Mulyadi dengan kami dari tentu DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan tidak menutup kemungkinan ya terus ya Komnas HAM ya mengikuti perkembangan ini, ya, langsung memberikan tentu catatan-catatan apa-apa atau langkah-langkah yang bisa dilakukan dan bahkan mungkin bisa menjadi input masukan terkait dengan gagasan yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi. Ya, itu sementara Mas Yudi. Makasih banyak. Baik Pak Pradi, meneruskan titip pesan dari masyarakat untuk terus mengawasi, memantau program ini Pak. Jika memang baik tentu ya kita berharap ada solusi terbaik ke depan juga. Dan terima kasih Bu Anies juga, semoga saja niat baik juga sesuai dengan aturan yang benar begitu ya. Terima kasih Bu Anies, Pak Pradi sudah berbagi bersama kami. Assalamualaikum, selamat malam. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital langsung membekukan izin operasional WorldCoin atau World ID usai layanan aplikasi ini meminta penggunanya merekam retina mata mereka. Selengkapnya usai jeda, Sindo Prime segera kembali. Viral layanan WorldCoin dan World ID merekam retina mata warga. Kementerian Komunikasi dan Digital langsung membekukan izin operasional layanan ini, pemirsa. Sebuah ruko di kawasan Bekasi Tibur, Kota Bekasi, Jawa Barat ramai diserbu warga. Mereka rela antri demi mendapatkan koin yang bisa ditukar dengan uang dengan nominal mencapai Rp800.000. Nantinya uang ini bisa ditarik melalui dompet digital. Namun uang didapatkan tidak cuma-cuma. Warga harus rela scan retina matanya untuk direkam melalui aplikasi. Meski warga antusias, namun mereka tidak mengetahui kemana data mereka akan digunakan. WorldCoin itu sih aplikasi pencairan uang itu. Pencairan uang? Itu caranya gimana untuk? Kita mengidentifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata lewat alat lah gitu ya. Oh, terus langsung dapat duit? Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Komdigi langsung membekukan sementara layanan WorldCoin dan World ID. Komdigi pun akan memanggil PT Terang Abadi untuk diperiksa lantaran perusahaan ini belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. WorldCoin adalah proyek yang dibuat oleh OpenAI dan resmi diluncurkan pada 24 Juli 2023. Indonesia menjadi salah satu tujuan proyek ini. Saat ini ada 29 cabang WorldCoin di seluruh Indonesia. Data pelanggan yang terkumpul akan menghasilkan identitas digital yang terhubung dengan berbagai aplikasi. Dugaan eksploitasi data pun mencuat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, demi mendapat uang Rp800.000, warga rela antri scan retina di Bekasi, Jawa Barat. Mirisnya, mereka tidak tahu apa tujuan dan bahayanya yang dapat terjadi dari prosedur scan retina mereka. Sebuah ruko di Jalan Insinyur Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat diserbu puluhan warga baik tua dan muda. Mereka terlihat antri untuk menunggu giliran. Dari informasi yang dihimpun, para warga ini antri untuk mendapatkan giliran mendaftarkan diri di sebuah aplikasi di mana warga yang sudah menginstal aplikasi di smartphone miliknya dan telah terdaftar akan dilakukan verifikasi dengan cara scan biometrik retina mata. Usai diverifikasi, warga mendapat sejumlah koin yang akan dikonversi ke mata uang rupiah. Sejumlah warga merasa tertarik karena bisa mendapatkan uang sebesar Rp800.000. Mirisnya, mereka bahkan belum memahami untuk apa ke depannya aplikasi ini. Mengidentifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata yang lewat alat lah gitu ya. Terus langsung dapat duit? Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Dapat duitnya berapa? Nilai Rp800.000. Sementara itu, pihak operator aplikasi yang ditemui enggan dikonfirmasi. Meskipun menawarkan imbalan yang menarik, fenomena ini menuai kontroversi karena menyangkut isu privasi data biometrik yang sangat sensitif. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dan memahami syarat serta ketentuan penggunaan aplikasi ini sebelum memberikan data pribadi mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Bareskrim Polri mengungkap 2 kasus penyelewengan LPG bersubsidi. 1 tersangka ditangkap di Karawang, Jawa Barat, sementara dari TKP Semarang, Jawa Tengah, polisi mengamankan 3 tersangka. Kasus ini terbongkar pemirsa berawal dari laporan masyarakat terkait kelangkaan tabung gas melon di daerah dekat gudang penyimpanan. Polisi akhirnya bergerak dan diketahui modus para tersangka yakni menyuntikkan gas LPG subsidi atau gas melon ke dalam tabung-tabung gas LPG non-subsidi. Nilai subsidi gas LPG yang diselewengkan dari kedua TKP mencapai 5,6 miliar rupiah. Yang TKP Karawang, bahwa akibat dari tindak pidana dilakukan oleh tersangka tersebut mendapat keuntungan Rp106.356.000 per bulan. Sehingga kalau mereka sudah melakukan selama 1 tahun, ya, maka keuntungan total yang diperoleh lebih kurang 1.276.272.000. Sementara yang di TKP Semarang, Jawa Tengah, nomor LP adalah 46, total gas yang telah disuntik sejak melakukan perbuatan adalah sejumlah 155.634 tabung, dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah 36.000. Benar Pak ya? 36.000 ya. Sehingga negara telah kehilangan subsidi LPG sebesar 5.602.824.000. Nah, ini bukan keuntungan yang mereka peroleh, tapi kalkulasi kehilangan barang subsidi yang harusnya diterima oleh masyarakat, namun demikian ini tidak tepat sasaran. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2025 sebesar 4,87% secara tahunan. Capaian pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2025 ini lebih rendah dari capaian kuartal pertama 2024, yakni 5,11% secara tahunan.
Dari sisi lapangan usaha, kontribusi industri pengolahan jadi yang terbesar, nilainya 19,25%. Dengan pertumbuhan 4,55%. Diikuti perdagangan dengan kontribusi 13,22%, pertanian 12,66%, konstruksi 9,84%, pertambangan 8,99%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sebesar 54,53%. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB pada triwulan 1 2025 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 5.665,9 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan adalah 3.264,5 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2025 adalah sebesar 4,87% bila dibandingkan dengan triwulan 1 2024 atau secara year on year. Bila dibandingkan dengan triwulan 4 2024 atau secara Q to Q, ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar minus 0,98%. Kalau tadi tentang ekonominya, pemirsa, sementara itu BPS juga mencatat tentang angka pengangguran Indonesia ternyata mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Dan jumlah ini meningkat 82 ribu orang atau naik 1,11% dibandingkan Februari tahun lalu. BPS juga mencatat adanya penambahan jumlah angkatan kerja pada awal tahun ini sebanyak 3,67 juta orang. Di sisi lain, BPS menyebut ada 145,77 juta orang yang sudah bekerja per Februari 2025. Jumlah tersebut bertambah 3,59 juta orang dari tahun sebelumnya. Pemirsa, sempat viral di media sosial, sejumlah lampu mal di Bekasi mati. Pengunjung pun bingung hingga panik. Sebelumnya, blackout juga terjadi di Bali, di mana seluruh daratan di Pulau Dewata sempat mengalami pemadaman listrik. Pakuwon Mall Bekasi mati lampu. Sebuah video viral memperlihatkan sejumlah mal di Bekasi mengalami mati listrik atau mati lampu pada Sabtu sore. Situasi di dalam mal seperti area food court, bioskop, lobi, dan beberapa tenan gelap gulita akibat mati lampu. Sejumlah pengunjung dibuat bingung hingga panik karena listrik padam cukup lama. Listrik diinfokan padam sejak pukul 5 sore dan berlangsung selama 3 jam. Pihak PLN meminta maaf atas peristiwa ini dan sudah memastikan listrik kembali menyala sekitar pukul 7:30 malam. PLN menyebut pemadaman listrik akibat ada gangguan pada sistem jaringan tegangan tinggi 150 kV yang berdampak pada pasokan listrik di wilayah Bekasi. Sebelumnya Bali juga dilanda blackout. Seluruh daratan di Pulau Dewata mengalami pemadaman listrik pada Jumat sore. Di kawasan Denpasar hingga Badung, listrik terpantau padam sejak pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Listrik padam dikonfirmasi pihak PLN berlangsung kurang dari 12 jam. Salah satu yang terdampak akibat padamnya listrik ini adalah penyedia jasa pariwisata, terutama hotel dan restoran. Pemadaman terjadi akibat adanya gangguan sistem kelistrikan kabel laut transfer Jawa Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto Senin siang menggelar rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat ini membahas berbagai hal, salah satunya adalah evaluasi 6 bulan kinerja Kabinet Merah Putih. Ya, seperti yang kita saksikan ini, Presiden Prabowo bersama wakilnya ya, kita lihat ini pemirsa. Jadi Presiden Prabowo memanggil para pembantunya dan menggelar rapat kabinet paripurna. Sejumlah agenda dibahas dalam rapat ini, salah satunya adalah evaluasi kinerja para menteri selama 6 bulan menjabat di posnya masing-masing.
Presiden Prabowo menilai pencapaian seluruh anggota kabinet patut diapresiasi. Ia juga berterima kasih atas kerja keras para pembantunya tersebut. Presiden juga mengapresiasi atas kerjasama tim yang baik yang selama ini dilakukan oleh jajaran menteri dan lintas instansi. Jadi saudara-saudara, 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Dan untuk itu saya ingin mengatakan bahwa sungguh-sungguh saya apresiasi, saya terima kasih kepada semua menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan dalam tim kita, dalam Kabinet Merah Putih. Saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerjasama yang baik di antara kita. Saya merasakan teamwork. Dalam 6 bulan kita kabinet paripurna hanya 6 kali. Ratas-ratas juga tidak terlalu sering. Saya paham, sebagian dari Anda mungkin ketemu saya tidak sering yang kita inginkan. Tetapi hasil kita, hasil diskusi kita, hasil keputusan kita terwujud, terlaksana, dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Saudara-saudara. Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan Taman Anak Sejahtera Arutala di Kebon Bawang, Jakarta Utara. Keberadaan Taman Anak Sejahtera ini diharapkan jadi fasilitas khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang membutuhkan layanan pengasuhan dan pendidikan sejak dini. Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali merealisasikan salah satu program yang dijanjikan di masa kampanye, yakni mewujudkan Taman Anak Sejahtera. Taman Anak Sejahtera yang kali ini diresmikan adalah Taman Anak Sejahtera Arutala yang berlokasi di Kebon Bawang, Jakarta Utara. Hadirnya fasilitas ini diharapkan dapat membantu keluarga dengan anak-anak, khususnya kelompok keluarga miskin ekstrim, dalam layanan pengasuhan dan pendidikan anak sejak usia dini. Sekarang ini kita sudah mempersiapkan ada 3 Taman Anak Sejahtera, dan nantinya saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan mudah-mudahan di setiap kecamatan ada 1 Taman Anak Sejahtera. Taman Anak Sejahtera di sini namanya Arutala. Arutala itu dari bahasa Sangsekerta yang artinya adalah cita-cita yang tinggi dan mulia. Tercatat saat ini sudah ada 3 Taman Anak Sejahtera yang diresmikan. Dan nantinya ditargetkan 1 Taman Anak Sejahtera dapat hadir di setiap kecamatan di seluruh wilayah Jakarta. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. KPK disebut tidak lagi bisa menangkap anggota direksi, komisaris, hingga Dewan Pengawas yang terlibat korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Sementara itu KPK mengaku akan mengkaji lebih dalam undang-undang tersebut. Kajian terhadap Undang-Undang BUMN terkait dengan substansi direksi maupun komisaris dalam regulasi itu bukan penyelenggara negara. Dan menurut juru bicara KPK, pemirsa, kajian ini diperlukan mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin meminimalisir dan menghilangkan kebocoran anggaran. Nantinya kajian dilakukan jadi rujukan pemerintah terkait perbaikan maupun peningkatan aturan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Ya, disampaikan bahwa KPK merupakan pelaksana undang-undang tersebut, pemirsa. KPK ini kan pelaksana undang-undang. Ya, aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian
baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK. Saya pikir itu. Informasi mengenai ratusan calon jemaah haji asal Banten yang mulai memasuki asrama sebagai tahap akhir sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Sindo Prime. Ratusan calon jemaah haji asal Banten mulai memasuki asrama sebagai tahap akhir sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah. Sejumlah persiapan pun dilakukan, termasuk antisipasi terhadap cuaca panas di Arab Saudi. Ratusan jamaah haji asal Provinsi Banten ini mulai berdatangan untuk menempati asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Mereka akan menjalani serangkaian tahapan sebagai proses akhir sebelum pemberangkatan menuju Arab Saudi. Para jamaah haji akan menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir, juga pemeriksaan dokumen serta pembekalan teknis. Seluruh fasilitas telah dipersiapkan seperti skema bagi jamaah lanjut usia dan berisiko tinggi, termasuk antisipasi para jamaah terhadap cuaca ekstrim di Arab Saudi. Insya Allah sih kalau misalkan cuaca kita pasangkan sama apa saja. Mudah-mudahan apapun yang terjadi di sana, apapun yang cuaca di sana kita terima. Untuk menghadapi itu ya kita antisipasinya ya paling kita bawa air minum, botol seperti itu, atau air yang bisa buat menyegarkan badan. Rencananya para jamaah akan diberangkatkan secara bertahap menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari Jakarta, Wenda Nura, Leman Laksana iNews melaporkan. Sementara itu jemaah haji dari sejumlah negara sudah mulai meramaikan Masjid Nabawi di Madinah. Suhu yang panas pemirsa, ini membuat kipas diaktifkan untuk menurunkan suhu di pelataran masjid. Seperti inilah situasinya. Suhu panas mencapai 38 derajat Celcius. Pengelola Masjid Nabawi menghidupkan kipas di pelataran pemirsa. Sejumlah calon haji yang sudah tiba di Madinah menunaikan sholat arba'in di Masjid Nabawi sejak siang hari. Dan kebijakan memasang kipas juga ditambah dengan alas dan persiapan air zam-zam untuk dikonsumsi para jemaah. Hal ini disiapkan untuk kelancaran dan kehusyuan para jemaah beribadah di Masjid Nabawi. Pemirsa, jemaah haji asal kelompok terbang embarkasi Solo 4 meninggal dunia. Almarhumah bernama Daimah dan kini sudah dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Kabar duka menghampiri keluarga jemaah haji asal kloter embarkasi Solo 4. Jemaah haji bernama Daimah binti Suwaryo berusia 66 tahun menghembuskan nafas terakhirnya di Tanah Suci. Almarhumah meninggal sesaat setelah mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi pada Sabtu pagi waktu setempat. Suami almarhumah memaparkan selama perjalanan tidak ada keluhan akan sakit tertentu. Kepala Daerah Kerja Bandara Petugas Penyelenggara Ibadah Haji menyatakan bahwa hak jemaah akan diberikan sesuai peraturan yang berlaku. Juga kita sampaikan bahwa jamaah haji yang meninggal dunia nanti akan mendapatkan hak-haknya. Yang pertama tentu jamaah haji nanti akan dibatal hajikan oleh pemerintah. Dan yang kedua nanti akan diberikan asuransi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di Kementerian Agama. Setelah disolatkan di Masjid Nabawi, jenazah Daimah kini sudah dimakamkan di pemakaman Baqi. Suami Daimah pun terpantau dalam kondisi stabil dan diharapkan dapat melanjutkan ibadah haji dengan lancar. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan.
Pemirsa, tekun menabung selama 16 tahun akhirnya berbuah manis. Seorang nenek usia 95 tahun di Lumajang, Jawa Timur berhasil mewujudkan impian berangkat ke Tanah Suci. Uang tersebut dikumpulkan dari hasil menjual keripik, pisang, juga beternak sapi. Kita simak berikut kisahnya. Mengupas pisang dan memproduksinya menjadi keripik sudah menjadi rutinitas sehari-hari Mbah Satumi, warga desa Grati, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang, Jawa Timur. Uang dari hasil jerih payahnya berjualan keripik pisang ini disisihkan dan ditabung untuk mewujudkan mimpinya berangkat ke Tanah Suci. Berkat kegigihannya menabung selama 16 tahun, warga kelahiran 1930 ini berhasil mendaftar haji pada 2018 dan akan diberangkatkan tahun ini melalui jalur prioritas lansia. Usai sudah Sindu Prime hari ini, pemirsa, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Yudi Hande pamit, terima kasih pemirsa, sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa.